Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Dan breaking news ini rata-rata yakni memberitakan kabar ditangkapnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer oleh KPK ini OTT atau operasi tangkap tangan yang terjadi pada hari Rabu malam. Dan seperti dikatakan oleh Wakil Ketua KPK yakni Fitroh Rohcahyanto, ini berkaitan dengan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan berkaitan dengan sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Saya kira tapi bukan semata soal kasus OTT-nya, tetapi soal profil dari Immanuel Ebenezer ini yang kemudian banyak disoroti karena dia dikenal sebagai pendukung garis keras Jokowi, yang dulu dia pendiri dari Jokowi Mania. Jadi ini pendukung dari Jokowi 24 karat kalau meminjam istilahnya manusia merdeka Said Didu. Tapi memang belakangan dia kemudian menjelang Pilpres 2024 kemarin dia kemudian mengubah nama Jokowi Mania menjadi Prabowo Mania karena dia kemudian menjadi pendukung Prabowo jauh sebelum Gibran Rakabuming ditetapkan sebagai calon wakil presidennya. Tapi kita sekarang dengan kalau flashback sekarang ini berarti kita bisa menduga bahwa sejak awal Immanuel Ebenezer termasuk orang yang pertama kali ini saya kira mendapat semacam info bahwa akhirnya nanti Gibran itu akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto, karena pada waktu itu kan Pak Jokowi terkesan bahwa dia akan mendukung calon presiden yang diusung oleh PDIP. Dan seperti kita tahu kan kemudian melalui berbagai proses akhirnya PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD dan kemudian Pak Jokowi kan menempatkan anaknya yakni Gibran Rakabuming Raka itu menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, dan kemudian terjadi migrasi relawan-relawan dari Jokowi ke kubu Prabowo Gibran. Jadi bukan hanya kubu Prabowo ya. Nah sekarang kita mulai bahas ini, menarik sekali kenapa ini cukup mengejutkan karena dalam beberapa pekan terakhir ini terlihat ada gerakan-gerakan yang cukup mengejutkan yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan OTT ini. Beberapa bukan hanya OTT tapi beberapa kasus yang diungkap oleh KPK itu mulai menyasar orang-orang dekat dan pendukung dari Jokowi. Kita tentu ini yang kita mesti sebut yang paling menarik perhatian publik sekarang adalah berkaitan dengan Menteri Agama, mantan Menteri Agama tepatnya ya, Yakul Kholil Qomas yang sekarang ini tengah diproses oleh KPK. Dan kasus Yakul ini menarik karena dia pertama kali sampai sekarang belum ditetapkan jadi tersangka karena KPK itu menggunakan sprindik umum. Hanya saja dari status sprindik umum itu ditetapkan kasus dugaan korupsi terhadap kuota haji itu ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Belum ada nama tersangkanya, tapi kemudian Yakul Kholil Qomas itu sudah dicegah dan dicekal bersama dengan 3 orang ya, Yakul Kholil Qomas, kemudian staf ahlinya, dan kemudian pemilik travel haji dan umroh yang sangat besar yakni Fuad Hasan Masrur. Ketiga-tiganya sudah dicekal, dan yang cukup menarik juga karena kemudian dilakukan penggeledahan di kantor Travel Maktur dan juga penggeledahan di rumah Yakul Kholil Qomas. Dan kelihatannya Fuad Hasan Masrur ini akan dikenakan juga obstruction of justice karena menghilangkan barang bukti, sementara kalau Yakul Kholil Qomas itu dia kemudian disebut kooperatif gitu. Ini arahnya ini ngeri-ngeri sedap kasus ini. Kenapa penting saya sebut? Karena ini bagaimanapun juga ada kaitannya dengan Joko Widodo. Yang pertama itu adalah kuota haji itu sebetulnya diperoleh oleh Joko Widodo dari Pangeran Muhammad bin Salman, dan yang ini berkaitan untuk antrian yang cukup panjang dari jemaah haji Indonesia. Yang kedua adalah yang paling mencurigakan, mengapa pada saat pansus haji bekerja itu kemudian Yakul Kholil Qomas itu bisa meninggalkan Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama sampai kemudian pansus haji bekerja selesai. Jadi ya ini ada 2 kemungkinan, dia mendapat penugasan dari Pak Jokowi, yang kedua dia mendapat izin dari Pak Jokowi. Dua-duanya mencurigakan mengapa pansus sedang bekerja kemudian malah Menteri Agama yang biasanya urusannya di dalam negeri lebih banyak pergi ke luar negeri, mulai dari Arab ke Vatikan, ke Italia, ke Prancis, ke Abu Dhabi, bahkan ke Uni Emirat Arab maksud saya, dan kemudian juga ada yang menyebut juga ke Jepang. Itu kasus yang sangat menarik perhatian. Yang kedua itu adalah kasusnya Menteri Nadiem, mantan Menteri Pendidikan Ristek Nadiem Makarim, yang ya, berkaitan dengan korupsi
notebook pada saat dia masih menjabat menjadi menteri. Kan kasus ini sebenarnya sudah ditangani oleh kejaksaan dan sudah ditetapkan beberapa orang tersangkanya. Nadiem tidak masuk dalam tersangka itu, staf ahlinya masuk di situ. Tetapi kemudian KPK juga memanggil Nadiem Makarim untuk melakukan pemeriksaan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kasusnya juga ini berkaitan dengan pendukung juga dari pendukung garis keras juga ya, meskipun karena dia pejabat negara, yakni Khofifah Indar Parawangsa. Ini berkaitan dengan bantuan untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur. Khofifah sudah diperiksa juga oleh KPK, tapi sampai kalau Khofifah kelihatannya kasusnya sampai sekarang nggak berlanjut ya. Walaupun menurut pengakuan mantan Ketua DPRD Jawa Timur, ini kader PDIP, ya bantuan-bantuan semacam itu pasti diketahui oleh Gubernur Khofifah Indar Parawangsa. Tapi kita tidak tahu. Yang jelas belum terlihat progresnya. Yang terlihat progresnya maju itu adalah kasusnya Yakul Khalil Qomas. Dan sekarang kalau ini nggak ada gigi mundur lagi ini. Walaupun KPK sekarang dengan undang-undang yang baru bisa melakukan SP3 penghentian penyidikan, tapi kalau namanya udah OTT itu kan pasti ini akan jalan terus, apalagi sudah dipublis ini ya. Nah ini kaitannya dengan Immanuel itu tadi pemerasan ini, padahal kita tahu bahwa selama ini kan Immanuel itu justru tampilan di medianya dia jauh lebih menonjol dibandingkan Menteri Tenaga Kerja. Dia sangat aktif, misalnya dalam kasus misalnya pemberian THR untuk para ojol dan sebagainya, dia paling aktif. Dan juga yang kita bisa mengaitkan itu dengan keluarga Solo itu berkaitan dengan bangkrutnya atau pilotnya dari Sritek, ya perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang berada di Solo, dan ini dikenal sangat dekat juga dengan keluarga Joko Widodo. Pada waktu itu Immanuel Ebenezer paling aktif, paling rajin di sana dan memberikan jaminan bahwa tidak akan ada PHK dan sebagainya begitu. Dan ini ya orang kemudian teringat bagaimana hubungan antara Immanuel Ebenezer dengan Jokowi karena dia adalah pendukung garis keras dari Joko Widodo. Seperti kita ketahui tadi saya sebutkan bahwa dia kemudian menjelang Pilpres 2024 kemudian dia pindah haluan, sebenarnya bukan pindah haluan ini kalau kita sekarang flashback lagi, berarti dia loncat skoci duluan untuk tim pemenangan Prabowo yang kemudian ditambah dengan Gibran. Dia dengan kemudian mengubah namanya Jokowi Mania menjadi Prabowo Mania 08. Jadi relawannya Immanuel Ebenezer ini Jokowi Mania pindah ke Prabowo Mania. Sebenarnya kalau dari sisi kekuatan relawan Jokowi Mania nggak sebesar misalnya Projo ya, Pro Jokowi yang dipimpin oleh Budi Ari. Tapi ini pada waktu itu juga dia termasuk orang yang selalu pasang badan setiap kali ada berbagai kasus berkaitan dengan serangan terhadap pemerintahan Jokowi. Kendati sebagai seorang mantan aktivis dalam banyak hal memang harus kita akui Immanuel Ebenezer ini apa ya lebih objektif, bisa lebih diajak bicara lah gitu, tidak seperti relawan-relawan Jokowi lainnya, apalagi kalau dibandingkan dengan Sylvester Matutina yang juga soulmate itu juga relawan kecil, tapi kan dia berani pasang badan dan bahkan dia juga mau benturan fisik itu ya, bisa melakukan intimidasi terhadap lawan-lawan Jokowi. Immanuel Ebenezer tidak tipe seperti itu. Nah, ini jadi pertanyaan, mengapa kemudian sebagai seorang aktivis dan kemudian dia menjadi wakil menteri itu kok perilakunya sama aja dengan pejabat-pejabat lain yang korup. Orang jadi bertanya-tanya, apakah karena gaji seorang wakil menteri itu kecil? Sebenarnya iya, gaji wakil menteri itu kecil. Tetapi kan Immanuel Ebenezer ini sudah diangkat menjadi komisaris PT Pupuk Kaltim ya kalau seingat saya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Mengejutkan bagaimana berita terbaru, breaking news. Berita sedang hangat-hangatnya teman-teman, yaitu Termul ya. Immanuel Ebenezer ini adalah ketua Jokowi Mania ya, yang sekarang itu menjabat wakil menteri ketenagakerjaan ya. Ini mengejutkan sekali bagaimana Immanuel ini adalah orang yang sangat-sangat gencar membela Jokowi, membela Prabowo, teman-teman. Dan Immanuel saat ini ya adalah politisi Partai Gerindra. Dan kalau kita melihat dia juga ketua relawan
timnya Prabowo kemarin teman-teman, bahkan tim kampanye. Ini menandai bahwa bobroknya para pejabat ya, yang benar-benar membuat rakyat itu merasa miris. Kalau kita melihat bagaimana kasusnya adalah Immanuel Ebenezer ini melakukan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan teman-teman terkait dengan K3 ya. Dan ini sangat miris sebenarnya teman-teman, hal yang receh. Bahkan kalau kita lihat beritanya bahwa banyak sekali mobil yang disita teman-teman. Dan ini membuat kita yakin bahwa Anies Baswedan lah pejabat yang paling bersih. Ya, beliau menjabat gubernur, beliau menjabat kemudian menjabat menteri ya, orangnya sangat bersih, sangat berkualitas ya, berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya saat ini teman-teman. Itulah kenapa kita bersyukur mempunyai seorang Anies Baswedan ya, tokoh politik yang sangat hebat. Bagaimana menurut kalian?